Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kali ini kita akan memperbincangkan hal yang terkait dengan Islam wasatiyah atau dikenal dengan Islam moderasi. Istilah ini kalau dijabarkan dari dua kata. Yang pertama adalah Islam sebagai agama yang menjamin keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan yang kedua adalah kata wasatiyah, yang artinya adalah moderat atau sikap moderasi. Mengapa istilah ini perlu dihadirkan? Karena dalam kehidupan di zaman dulu, zaman modern dan zaman sekarang, ada dua kelompok besar di dunia ini. Ada muslim dan ada non-muslim. Mereka yang non-muslim melabeli orang Islam, itu ada yang dianggap sebagai abangan, ada Islam yang dianggap sebagai tengah atau moderasi, dan ada juga Islam sebagai Islam radikal. Mengapa mereka melabeli seperti itu? Karena umat Islam ingin dipecah belah. Ada yang dianggap sebagai radikal, ada yang dianggap sebagai moderat, bahkan dianggap sebagai abangan. Kita harus memahami Islam itu secara utuh. Karena ajaran Islam itu Allah turunkan di muka bumi sebagai ajaran yang memberikan rahmah bagi siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi aku turunkan Islam ini dan juga pembawa Islam yaitu Rasulullah Muhammad dan juga kita sebagai umat Islam kecuali memberikan rahmah kasih sayang kepada seluruh alam. Kita tidak membedakan antar manusia, kita tidak membedakan antar makhluk. Semuanya itu sebagai ciptaan Allah yang kita harus berinteraksi dengan baik. Maka kemudian muncullah paradigma Islam wasatiyah. Jangan sampai kita terlalu ke kiri kemudian menjadi orang yang sekuler, yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jangan juga kita terlalu ke kanan kemudian kita dikategorikan sebagai orang yang radikal. Orang yang radikal, mereka memahami ayat-ayat Allah secara tekstual, tidak menggunakan akal dan nalarnya secara cerdas untuk memahami ayat itu dan diterapkan di dalam kehidupan. Maka Islam wasatiyah memberikan dan mendidik, mengarahkan kita agar Islam itu sebagai ajaran yang sempurna harus kita pahami secara integral, secara menyeluruh. Kemudian kita terapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi kita. Karena tidak semua umat Islam akan bisa menerapkan Islam secara seutuhnya, tapi sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Maka menjadi yang tengah itu adalah menjadi sesuatu pilihan yang harus kita lakukan. Terlebih Allah dalam surat Al-Anbiya menyatakan, Inna hadhi ummatukum umat wahidah. Sesungguhnya umatku ini adalah umat yang satu, yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran. Nabinya adalah satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai umat ini kemudian terpecah belah. Maka kita harus mengambil Islam itu sebagai jalan tengah. Terlebih Rasulullah juga menegaskan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah urusan yang di tengah. Apa prinsip dasar Islam wasatiyah? Yang pertama, Islam sebagai ajaran Allah yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, sebagai umat Islam harus menjaga sikap toleran terhadap orang lain yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, kita harus membina dialog dengan orang lain sehingga kita akan bisa menjaga sikap toleransi kita dan kita akan bersikap tengah. Maka dalam mengamalkan Islam wasatiyah, kita harus melakukan ta'aruf, saling mengenal dengan sesama manusia, mulai dari pikirannya, keyakinannya, dan perilakunya. Kita harus saling memahami dan memahamkan orang lain. Apa yang kita ketahui, kita pahamkan orang lain. Kita juga harus saling
bekerja sama, ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita bekerja sama untuk kebaikan sehingga memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Dan kita sesama manusia harus takaful, saling melindungi manusia satu dengan manusia yang lain. Dan yang terlebih lagi, yang kelima, kita harus saling mensucikan diri dalam kaitannya dengan hal-hal yang membawa madarat bagi diri ataupun dari orang lain. Ketika seseorang itu menjadikan Islam itu secara tengah, maka orang itu tidak condong ke kiri menjadi sekuler yang kemudian mengabaikan nilai-nilai Islam. Dan seorang muslim tidak condong ke kanan yang menganggap yang lain itu adalah salah, yang menganggap yang lain itu adalah akan masuk ke dalam neraka. Tapi kita akan di tengah. Urusan surga dan neraka nanti kita serahkan kepada Allah. Tapi bagaimana sebagai seorang muslim menyadari betul kehidupan di dunia ini, kehadiran kita untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam, menciptakan kedamaian, menciptakan kemakmuran, menggalang kebersamaan untuk mewujudkan kehidupan yang menjadi harapan bersama. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya, dan kita diberikan ma'unah oleh Allah menjalani kehidupan untuk mendapatkan ridho dan surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.